Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan anugerah berupa kesehatan kepada kita semua. Memetik sayur di kebun paman, siangnya memetik tomat. Salam hormat saya ucapkan untuk para penonton yang terhormat. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Oktavianisa Putri. Saya biasa dipanggil Eka. Saya seorang dokter umum yang bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Karawang. Dan saya juga seorang mahasiswa di Universitas Respati Indonesia, Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Angkatan 37E. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai alur pelayanan pasien di IGD rumah sakit. Sebelumnya, saya ingin mengulas terlebih dahulu mengenai IGD. Apa sih itu IGD? IGD atau instalasi gawat darurat adalah unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan berbagai multidisiplin. IGD buka 24 jam dan merupakan salah satu unit terdepan dari rumah sakit dengan tujuan tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal pada pasien dengan cepat, tepat, serta terpadu dalam penanganan tingkat kegawat daruratan sehingga mampu mencegah resiko kecacatan dan kematian. Di mana pasien dapat masuk melalui IGD dalam kondisi emergensi, yaitu dapat mengancam jiwa, dapat membahayakan diri atau orang lain atau lingkungan. Adanya gangguan pada jalan nafas, gangguan sirkulasi, gangguan hemodinamik, atau gangguan yang membutuhkan penanganan segera. Kata mutiara yang dikutip dari Gary Miller, yaitu rumah sakit harus memberikan perawatan darurat kepada semua orang yang berjalan masuk, terlepas dari status kewarganegaraan atau kemampuan membayar. Jadi, di IGD tidak memandang dari status apapun termasuk status sosial. IGD memberikan layanan yang lengkap dan terpadu, mencakup pelayanan laboratorium, radiologi, dan farmasi. IGD dilengkapi dengan peralatan medis terkini dan didukung dengan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat yang terlatih dan terampil, serta dokter spesialis dan subspesialis yang dapat on-call yang siap menolong pasien dengan berbagai masalah kesehatan dan memerlukan pelayanan gawat darurat. Sekarang, mari kita bahas alur pelayanan di IGD rumah sakit. Alur pelayanan pasien IGD merupakan alur kemudahan pasien, di mana hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan alur pelayanan kesehatan pada pasien pada umumnya. Selain itu, agar pasien dan petugas pelayanan medis mendapatkan kemudahan dalam proses memproses pelayanan kesehatan. Di dalamnya pun juga merupakan mutu dari kualitas pelayanan medik yang ada, sehingga dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran pelayanan. Terpenting dari semua itu adalah menjamin pelayanan gawat darurat dengan cepat, tepat, dan akurat dalam mengupayakan dan menyelamatkan jiwa pasien. Jadi untuk alurnya, pasien masuk ke IGD, perawat melakukan triase dengan ada warna merah, kuning, hijau, hitam. Lalu keluarga daftar ke pendaftaran. Untuk persyaratannya, jika pasien umum hanya membawa identitas KTP atau KK, pasien BPJS wajib membawa kartu JKN secara fisik ataupun mobile JKN dan KTP untuk keperluan verifikasi data pasien.
dan perlu mengecek keaktifan kartu pasien yang nantinya akan digunakan untuk menerbitkan SEP atau surat eligibilitas peserta sebagai syarat untuk jaminan. Jika kartu pasien tidak aktif karena premi, maka diharapkan untuk membayar terlebih dahulu agar kartu dapat aktif dan dapat digunakan di IGD. Maka pasien akan diperiksa oleh dokter jaga IGD. Kemudian bisa juga pasien dilakukan pemeriksaan penunjang seperti lab atau radiologi jika diperlukan sesuai indikasi medis agar dapat menegakkan diagnosa secara pasti. Jika setelah diperiksa ataupun diterapi melalui injeksi ataupun oral dan kondisi pasien sudah stabil dan perbaikan, maka pasien bisa pulang. Pasien atau keluarga langsung menuju ke kasir dan ke farmasi untuk mengambil obat dan menyelesaikan biaya pemeriksaan rawat jalan. Namun, jika pasien harus dirawat, maka pasien atau keluarga pasien menuju administrasi untuk menyelesaikan administrasi rawat inap. Jika pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut di fasilitas rujukan tingkat lanjut, karena keterbatasan fasilitas yang dibutuhkan, maka pasien dapat dirujuk ke tipe yang lebih tinggi. Jadi, tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Semua pasien yang memerlukan pertolongan akan dilayani sesuai standar kesehatan yang berlaku. Baik, semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Pantun penutup, badan gemuk main badminton. Kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.